بسم الله الرحمن الرحيم. Al-mabahats al-akhir ya, yakni al-mabahats al-ashir. Amma yata'allaqu bi ahami kutubit tafsir bil ra'yi. Haitsu qad tawaqqafna fil liqa' as-sabiq inda al-kalam 'anil mabahis as-sabiqah ya. Wal'an sana'khudh al-mabahats al-akhir wa ba'da hadzal mabahats sanatanawal mubasharatan aham kutubit tafsir bil ra'yi imma minat tafsir bil ra'yi al-mahmud awil jaiz wa kadzalika minat tafsir bil ra'yi al-madmum ya. Baik. Ahammu kutubit tafsir bil ra'yi. Ahammu kutubit tafsir bil ra'yi. Ya. Jadi Syekh Az-Zahabi di sini tidak membahas semua kitab tafsir ya, karena produktivitas umat Islam di dalam menulis tafsir Al-Quran cukup luar biasa ya, dan cukup banyak sekali kitab-kitab tafsir yang disusun dalam atau yang ditulis ya dengan beragam metodologi pada setiap abadnya. Nah, jadi di sini beliau hanya akan membahas ya kitab-kitab tafsir yang masyhur saja ya, yang mutadawil bainan nas ya, yang itu biasa dirujuk oleh kebanyakan umat Islam. Walaupun tentunya masih banyak lagi kitab tafsir yang belum beliau kaji secara khusus dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun. Ya bahkan ya ikhwat, ya akhwat, kalau kalian yang memiliki kitab At-Tafsir wal Mufassirun ya, terbitan kalian terbitannya apa ya akhwat? Kitabnya? Yang kalian pegang? Darul Hadis, Ustadz. Oh, Darul Hadis ya. Nah, itu kalau kalian baca di halaman-halaman terakhir ya, itu penelitian yang dilakukan oleh Syekh Az-Zahabi beberapa saat sebelum beliau wafat. Karena sejarahnya kalau kalian membaca biografi beliau ini wafatnya karena dibunuh. Ya, jadi Syekh Az-Zahabi ini juga seorang siasiun ya, seorang politikus ya, mungkin karena masalah politik beliau kemudian dibunuh. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau sempat mengkaji beberapa kitab tafsir ya dengan metodologi yang beliau buat di dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun ini. Tapi itu setelah diterbitkannya kitab At-Tafsir wal Mufassirun ya oleh beberapa penerbit yang sudah dianggap oleh Syekh Az-Zahabi awalnya itu sudah cukup gitu ya. Tapi rupanya yang namanya kajian manusia kan terus berkembang gitu. Nah, jadi beliau menetapkan beberapa kitab tafsir yang dikaji. Untuk tafsir bil ma'thur ada sekian, untuk tafsir bil ra'yi ada sekian, untuk tafsir dari ahli sunnah, dari syiah, dari mu'tazilah sekian, dan seterusnya. Tetapi ada terbitan terbaru khususnya dari Darul Hadis yang menambahkan beberapa kajian beliau ya. Ada yang menambahkan, kalau tidak salah yang memasukkannya itu anaknya gitu. Jadi tidak secara langsung beliau yang kemudian memasukkan ke dalam terbitan terbaru ya, karena terlanjur beliau ya keburu sudah wafat ya, rahimahullah taala. Jadi ada informasi bahwa yang kemudian memasukkan ke dalam terbitan terbaru ini adalah anaknya dari kajian-kajian yang sudah beliau lakukan tapi belum sempat dicetak. Nah, jadi maka nanti kalau kalian lihat di dalam terbitan Darul Hadis ya, itu di halaman-halaman terakhir setelah membahas tentang at-tafsir fil asril hadis ya, setelah membahas tafsir pada era modern, maksudnya di masa beliau dengan beragam coraknya, nanti ada beberapa kajian yang juga beliau kaji, tapi tafsir-tafsir klasik juga ya. Ada beberapa tafsir klasik yang nanti beliau kelompokkan lagi berdasarkan pengkelompokan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Nah, tapi ini kita akan cukupkan saja kalau dengan waktu yang terbatas ini dengan beberapa kitab tafsir yang beliau sudah masukkan pada terbitan pertama ya. Nah, kalau nanti ada waktu yang mungkin tersisa dalam mustawa ini, bisa kita tambah dengan kitab-kitab tafsir lainnya di halaman-halaman terakhir dari terbitan Darul Hadis ya. Baik. Nah, terkait dengan tadwin kutubit tafsir bil ra'yi ya. Nah, sebelum kita masuk kepada apa saja kitab-kitab tafsir bil ra'yi yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi, nah ini kita akan baca dulu beberapa muqaddimah yang beliau sampaikan ya. Amma yata'allaqu bitadwin kutubit tafsir bil ra'yi ya. Baik. Nash'atu taqsim kutubit tafsir bil ra'yi ilal jaizi wal madmum. Ya, kama qulna sabiqan ya akhwat, indal kalam an al-khilaf bainal ulama fi qabul at-tafsir bil ra'yi. Ya, saat kita membahas tentang perdebatan dalam masalah apakah tafsir bil ra'yi itu diterima atau tidak, ya. Qulna
haitsu anna asy-Syaikh Az-Zahabi qala bi anna al-khilaf lafzi. Ya, bahwa perdebatan itu sifatnya lafzi saja. Nah, bagaimana kok gambarannya lafzi? Li anna ar-ra'ya qismani. Ya, li anna ar-ra'ya qismani, karena ra'yi itu ada dua. Ada ra'yun jaiz, ada ra'yun madmum. Nah, maka kitab tafsir yang disusun berdasarkan pendekatan bil ra'yi pun akan terpolarisasikan, ya tuqassam ila hadaini ar-ra'yaini, yakni al-jaiz wal madmum. Ya. Faqala Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala, jarat tafsir mundu zamanin nubuwah ila zamani atba'it tabi'in ala tariqatin takunu wahidah. Nah, beliau memulai dulu ya sedikit menyinggung tafsir pada masa awal-awal keislaman ya. Ini sudah kalian dapatkan khususnya di Mustawa Khamis ya, untuk tafsir atau sejarah tafsir fi marhalatis sahabah wan nabi wat tabi'in dan seterusnya ya. Jadi pada awal-awal tafsir ini kemudian muncul dalam penafsir Al-Qur'an, ya, beliau mengatakan ya secara metodologi hampir samalah gitu ya. Fa khalafa kullu asrin yahmilu tafsir amman salafa bi tariqir riwayah was sama'. Yaitu dominannya saat itu merupakan tafsir yang disusun, ditulis atau tafsir yang disampaikan dengan metodologi al-ma'thur, ya bi tariqir riwayah was sama', yaitu dengan periwayatan dan juga transfer ilmu dari generasi ke generasi ya. Baik, wa fi kulli asrin min hadhil usul. Wa fi kulli asrin min hadhil usul tatajaddadu nadharat tafsiriyah. Tetapi semakin berkembangnya masa, semakin bertambahnya waktu, maka beragam teori-teori tafsir kemudian terbaharukan ya. Banyak hal-hal yang baru dari tafsir yang muncul. Lam yakun laha wujudun qabla dzalik. Yang sebelumnya tidak ada ya. Wa hadza raji'un ila anna an-nas kullama ba'udu an asrin nubuwati izdadat nawahil ghumud fi tafsir. Nah, ini faktor yang paling utamanya adalah semakin manusia jauh dari masa kenabian, maka semakin banyak problematika dan kesulitan-kesulitan di dalam memahami Al-Qur'an. Fakana la budda li tafsir min an yatadakham kullama marrat alaihi sunun. Nah, karena itulah ya konsekuensinya tafsir pun akan terus berkembang dan kemudian menjadi semakin banyak, semakin melimpah ya. Ya, di satu sisi ada sisi positifnya, di satu sisi yang lain ada sisi negatifnya ya. Ya, sisi positifnya ini khazanah ilmu yang menjadi bagian dari peradaban umat gitu ya. Lam yakun hadza tadakhum fil haqiqah illa muhawalat aqliyah. Nah, beliau memberikan penilaian bahwa kuantitas tafsir yang berkembang ini tadi itu merupakan bagian dari muhawalat aqliyah ya, bagian dari usaha akal manusia ya, yang dalam hal ini untuk memahami Al-Qur'an untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia di masa itu sendiri. Ya, wa nazarat ijtihadiyah, juga pandang-pandangan yang bersifat ijtihadi. Qama biha afradun mimman lahum inayah bihadhihi nahiyah. Ya, yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memang punya fokus di dalam tafsir Al-Qur'an. Ghairu anna hadhihi nahiyah al-aqliyah fi tafsir lam takhruj an qanunil lughah. Nah, pada masa-masa awal kata Syekh Az-Zahabi ya, metodologi tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan rasional, akliyah, yang nanti disebut dengan at-tafsir bil ra'yi ini, tidak keluar dari batasan-batasan bahasa, ya artinya masih dalam koridor yang diterima. Walam tatakhatta hudud syariah, ada juga tidak melewati batas ketentuan syariat. Ya, bal dhallat muhtafizatan bi sibghatihal aqliyati wad diniyah, tetapi masih berada dalam ruang lingkup yang diterima secara akal sehat ataupun ketentuan agama. Ya, falam tatajawaz dairatul ra'yi al-mahmud ila dairatul ra'yi al-madmum. Yang mana saat itu tafsir-tafsir ra'yi belumlah keluar dari ra'yi-ra'yi yang tercela. Jadi masih dalam koridor ra'yi yang masih diterima. Ya. Jadi masa-masa awal lah gitu, yang memang didominasi oleh mayoritas umat Islam dari ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi produk-produk tafsir bil ra'yi pada masa-masa awal abad ke-4, ke-5 gitu ya, itu masih didominasi oleh kalangan ahli sunnah yang tidak keluar ra'yinya itu dari ra'yun yang madmum, tapi masih dikategorikan ra'yun yang mahmud atau jaiz ya. Jadi falam tatajawaz dairatul ra'yil mahmud ila dairatul ra'yil madmum alladzi la yattafiq qawaid asy-syara'. Yang mana tidak keluar ya, atau tidak keluar dari batasan tafsir bil-ra'yi mahmud kepada tafsir bil-ra'yi mazmum yang kemudian nanti akan berakibat tidak sesuainya dengan kaidah-kaidah syariat. Nah, ini masa-masa awal ya. Artinya Syekh Az-Zahabi ingin mengatakan inilah sejarah singkat ya kemunculan polarisasi tafsir bil-ra'yi dan menjadi mahmud dan kemudian menjadi mazmum. Walaupun pada awal-awal masih tetap didominasi oleh
kalangan ahli sunnah yang menjadi mayoritas umat Islam saat itu, dan kemudian tafsir pun menggunakan pendekatan metodologi yang masih diakui oleh syariat. Karena yang menafsirkan juga masih dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Baik. Zalal amru ala dzalika ila an qamatil firaq al-mukhtalifah. Nah, hal tersebut yaitu tafsir bil ra'i masih pada ruang lingkup yang dibolehkan, terus berlanjut hingga muncullah berbagai macam firqah, berbagai macam kelompok-kelompok akidah ya yang sebagiannya menyimpang. Wa zaharat al-madzahib ad-diniyah al-mutanawwi'ah, dan juga muncul berbagai macam paham-paham keagamaan yang beragam ya. Wa wujida minal ulama man yuhawilu nusrata madhhabihi wa difa'an aqidatihi bi kulli wasilatin wahilah. Dan karena itulah kemunculan firqah ini tadi membuat para ulama ahli sunnah yang menjadi akidah mayoritas umat saat itu merespon dalam rangka untuk membela dan yang menyelamatkan akidah umat dengan beragam metodologi ya. Bahkan Al-Qur'an huwa hadafuhum al-awwal. Nah, yang menjadi sasaran utama untuk kemudian menjadi bahan yang diperdebatkan untuk menguatkan akidah masing-masing ya tentu adalah Al-Qur'an. Alladzina yaqsiduna ilaihi jami'an. Itu setiap kelompok mau dia dari golongan yang lurus ataupun yang menyimpang, semuanya akan menjadikan Al-Qur'an sebagai sasaran untuk diperdebatkan ya. Kullun yabahatu fil Qur'an liyajida fihi ma yuqawwi ra'yahu wa yu'ayyidu madhhabahu aw wa yu'ayyida madhhabahu. Nah, setiap kelompok mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap menguatkan akidah mereka atau pemahaman mereka. Wa kullun wajidun ma yabahatu anhu walau bi tariqi ikhdha'il ayatil qur'aniyah li madhhabihi. Bahkan kemudian bisa saja semua kelompok ya akhwat akan menemukan dalil ya, mau dia kelompoknya sesat ataupun tidak ya. Bisa saja pasti akan menemukan ayat yang menjadi dasar untuk menguatkan akidah mereka meskipun bitariqi ikhdha'il ayatil qur'aniyah li madhhabi, meskipun dengan cara ayat Al-Qur'an yang ditundukkan ya agar sesuai dijadikan pembenaran untuk membenarkan akidah yang mereka yakini, yang nanti lebih sering disebut dengan istilah oleh Syekh Az-Zahabi dengan istilah ta'wil gitu ya. Wal mail biha ma'a ra'yihi wa hawa, agar sejalan dengan apa yang menjadi kecenderungan dan hawa nafsunya. Wa ta'wil ma yusadimu minha ta'wilan yaj'aluha ghairu munafiyah limadhhabihi wa la muta'aridhu ma'hu. Lalu mentakwil ayat-ayat Al-Qur'an agar tidak bertentangan ya dengan mazhabnya atau dengan akidahnya, dan juga malah berkesesuaian dengan akidahnya tersebut. Wa min huna bada al-quruj an dairatir ra'il mahmud ila dairatir ra'il matmum. Nah, ketika hal ini terjadi, kemunculan firqah-firqah tadi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pembenaran atas akidahnya, maka disinilah baru muncul fase terpecahnya atau keluarnya tafsir bil ra'i dari mahmud kemudian menjadi tafsir bil ra'i yang mazmum. Nah, jadi tafsir bil ra'i yang mazmum ini kalau kita kemudian simpulkan, kemunculannya itu bersamaan dengan kemunculannya berbagai macam kelompok-kelompok yang memperdebatkan persoalan akidah, lalu kemudian menjadikan ayat Al-Qur'an ini sebagai ayat yang digunakan untuk membenarkan akidah yang mereka pahami. Nah, jadi artinya bisa dikatakan ya Syekh Az-Zahabi seakan mengisyaratkan juga bahwa tafsir bil mahmud dan bil ra'il mazmum ini munculnya karena perdebatan akidah ya, sebagai hal yang dominan, walaupun kalau kita bicara dalam ilmu firaq, kalau kita bicara ilmu dirasatul firaq ya, ilmu tentang aliran-aliran dalam Islam, malah perpecahan akidah umat itu berawal dari masalah politik gitu ya. Jadi masalah politik yang menjadi awal dari perpecahan umat, lalu kemudian berujung kepada perbedaan dalam akidah, dan akhirnya perbedaan akidah ini yang berakibat juga kepada munculnya tafsir-tafsir Al-Qur'an yang dikategorikan bil ra'il mahmud atau bil ra'il mazmum. Nah, itu jadi silsilahnya seperti itu ya. Politik, akidah, kemudian tafsir yang terpecah menjadi bil ra'il mahmud dan bil ra'il mazmum. Makanya nanti yang disebut oleh Syekh Az-Zahabi ya, apa yang disebut dengan tafsir bil ra'il mahmud itu oleh Syekh Az-Zahabi maksudnya adalah tafsir yang ditulis berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah ya, karena istilah ahli sunnah wal jamaah itu istilah yang digunakan untuk masalah akidah di tengah umat Islam. Jadi kalau kita menyebut umat ini yang berbeda dengan umat di luar Islam, kita sebut muslim ya. Muslim itu lawannya kafir ya, muslim itu lawannya kafir. Jadi ahli sunnah itu bukan lawannya kafir ya, muslim lawannya kafir. Tapi di dalam internal umat Islam ada beberapa akidah yang menyimpang walaupun masih disebut muslim karena masih bersyahadat ya, masih menghadapkan sholat, masih sholat menghadap kiblat,
artinya masih menjalankan beberapa ajaran yang menjadi ciri khas umat Islam. Ya. Tetapi ada beberapa akidahnya yang kemudian menyimpang. Nah, untuk membedakan antara yang akidahnya menyimpang dan yang tidak menyimpang dalam ruang atau dalam ruang lingkup umat Islam, dibedakanlah istilah ahli sunnah wal jamaah. Dan lawan dari ahli sunnah wal jamaah disebut dengan ahlul bid'ah. Ya. Jadi ahlul bid'ah itu istilah untuk menyebut perbedaan akidah di internal umat Islam. Tapi kalau istilah Islam dan kafir, maka untuk menyebut perbedaan akidah yang bersifat umum, ya, keluar dari bukan hanya di lingkungan umat Islam saja. Nah, jadi yang dimaksud dengan tafsir bil Ra'il Mahmud itu kalau kita nanti baca kajian Syekh Az-Zahabi, maksudnya adalah kitab-kitab tafsir yang menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai fondasinya. Nah, sedangkan untuk yang tafsir bil Ra'il Madmum itu maksudnya adalah dari golongan ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah yang membuat bid'ah dalam akidah dengan beragam sekte atau beragam kelompoknya, yang juga nanti ada beberapa kelompok yang menjadi fokus kajian Syekh Az-Zahabi. Baik, wastafhal al-amru ila haddin ja'al al-qaum yattasi'una fi himayati aqaidihim. Dan akhirnya ya tafsir yang tadi terpolarisasikan menjadi Mahmud dan Mazmum ini semakin berkembang, yang mana itu semua ditujukan untuk ya menjaga akidah masing-masing dari kelompok-kelompok yang tadi muncul. Wat tarwij li madzhabihim, dan juga untuk mengajak masyarakat agar cenderung kepada mazhabnya. Bima akhrajuhu linnasi min tafasir. Nah, karena itulah mereka menulis beragam tafsir yang nanti akan menjadi cara untuk mengkampanyekan akidahnya kepada umat manusia. Hamalu fiha kalamullah ala wifqi ahwaihim. Yang mana mereka menjadikan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an agar tetap sejalan dengan akidah mereka atau dengan ahwa mereka. Wa muqtada naza'atihim wa nihalihim, dan sesuai dengan naza'ah, ya. Naza'ah itu artinya akidah, ya. Nihal juga akidah, ya. Jadi ini maknanya intinya agar sesuai dengan apa yang mereka yakini dari beragam isu-isu akidah. Ya. Baik, nah ini sejarah singkat, ya, atau penjelasan singkat kemunculan taksim, ya, kutub tafsir menjadi tafsir bil Ra'il Jaiz dan tafsir bil Ra'il al-Madmum. Nah, kemudian setelah kita memahami, ya, singkat bagaimana penjelasan kemunculan dua kitab tafsir ini, yang dua-duanya disebut tafsir bil Ra'il tapi dengan dua bentuk yang berbeda, maka Syekh Az-Zahabi kemudian baru menjelaskan kedua atau menjelaskan secara umum kitab tafsir yang nanti akan terpolarisasikan menjadi Ar-Ra'il Al-Jaiz dan Ar-Ra'il Madmum. Tsumma hadhihi hiyal buhut. Tsumma hadhihi hiyal buhut allati tata'allaqu qawiyan wa tattasilu bihi ittisalan wa thiqan. Nah, ini maksudnya begini, ya, Afad. Inilah pembahasan-pembahasan, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan 9 pembahasan seputar tafsir bil Ra'il, ya, dengan definisinya, manhajnya, kemudian nasy'atul khata'-nya, dan beragam pembahasan yang sudah kita bahas. Intinya kata Syekh Az-Zahabi, semua itu akan terkait erat, ya, dengan pembahasan kitab-kitab tafsir yang akan beliau kaji nanti yang disebut dengan tafsir bil Ra'il. Wa ara. Nah, setelah menjelaskan muqaddimah seputar tafsir bil Ra'il, beliau akhirnya mengatakan wa ara ba'da zalika an atakallama an ahammi kutubit tafsir bil Ra'il Jaiz wa ashhariha. Nah, baru kemudian beliau akan memulai terlebih dahulu pembahasan tentang kitab-kitab tafsir Ra'il, kitab-kitab tafsir bil Ra'il yang jaiz dulu, ya, dan yang masyhur di antaranya. Muta'arridan li nubzah qasira an kulli mu'allif. Nah, ini beliau menjelaskan, ya Afat, menjelaskan metodologi beliau di dalam menjelaskan kitab-kitab tafsir bil Ra'il yang akan beliau kaji, ya. Pertama, beliau akan memberikan nubzah qasira an kulli mu'allif, yaitu biografi singkat, ya, terkait dengan sang penulis kitab tafsir. Talaqqalana daw'an ala syakhsiyatihi dzatiyah wal ilmiyah, yang dengan kita mengetahui biografi singkatnya, kita akan mengetahui juga kualitas secara pribadi dan keilmuannya, ya. Multaziman bayan al-maslak alladhi salakahu kullu minhu fi tafsirih. Lalu kemudian menjelaskan metode, maslak di sini metode, manhaj, ya. Manhaj yang digunakan oleh sang mufassir di dalam menyusun kitab tafsirnya, wa tariqatuhu allati jaru 'alaiha wa imtazabiyah, dan juga metodologi yang mereka gunakan yang itu memiliki keistimewaan atau memiliki perbedaan dengan metodologi mufassir yang lain. Bima yadhharu li min dzalika asna qiraati fi hadhihi kutub, yaitu melalui kajian beliau secara pribadi terhadap kitab-kitab tersebut, musta'inan fi dzalika bima azfaru bihi min muqaddimat, ya, qaddama bi ashabu hadhihi kitab, yang mana informasi paling utamanya, ya akhwat, informasi yang paling utama di mana beliau bisa memberikan penilaian terhadap kitab-kitab tafsir itu,
ya, karena pastinya kemungkinan besar beliau tidak membaca seluruhnya ya, karena kalau baca seluruhnya umur juga mungkin tidak cukup dan seterusnya. Tapi beliau betul-betul menganalisanya. Informasi yang paling utama di situ adalah dengan mengkaji muqaddimah, ya, dengan mengkaji pendahuluan atau pengantar yang ditulis oleh sang mufasir sendiri. Karena biasanya ya akhwat, namanya suatu karya itu biasanya pasti ada semacam pengantar, ada semacam pendahuluan. Sebelum dia memulai kajian dalam suatu tulisan, itu pasti ada pengantar. Pengantar itulah yang nanti akan menjelaskan apa metodologi yang digunakan oleh sang penulis, ya, bagaimana sistematikanya. Sama seperti kalian nanti kalau nulis skripsi, ya, namanya nulis skripsi itu sebelum nulis bab-bab utamanya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, pasti kalian akan menulis bab 1 sebagai gambaran yang menjelaskan A sampai Z-nya tulisan itu tentang apa, gitu ya. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh Syekh Az-Zahabi dengan membaca dan meneliti setiap muqaddimah dari setiap kitab-kitab tafsir. Dan umumnya rata-rata kitab tafsir juga memiliki muqaddimah dari sang mufasir itu sendiri, apakah panjang ataupun pendek ya. Nah, ini jadi ini yang menjadi referensi utama. Maka musta'inan fi dzalika bima azfaru bihi. Aku meminta atau menggunakan lah ya atas apa yang bisa aku dapatkan dari muqaddimah setiap pendahuluan atau pengantar qaddama biha ashabu hadhil kutub, yang memang secara khusus ditulis oleh mufasir-mufasir ini di dalam tafsirnya li kutubihim. Tsumma ba'dal faragh min dzalika yakunu lana kalamun akhar an mauqifi ba'dul firaq min at-tafsir. Nah, setelah membahas tafsir birra'il jaiz ini tadi, barulah kemudian beliau akan tsumma ba'dal faragh min dzalika yakunu lana kalamun akhar an mauqifin ba'dul firaq min at-tafsir, yaitu bagaimana setelah memahami metodologinya, baru kemudian menganalisa ya ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkannya sesuai dengan pemahaman sang mufasir ya atas beberapa isu-isu ayat. Jadi nanti beliau juga akan mengkelompokkan, ada isu ayat seputar masalah akidah, lebih cenderung kepada akidah apa, masalah fikih mazhabnya bagaimana, kemudian juga apakah cenderung kepada cenderung kepada lughahnya. Ya, jadi itu baru beliau analisa berdasarkan contoh-contoh ayat yang nanti akan dikaji secara khusus pada setiap mufasir. Wa an asyhuri muallafati fihi, dan juga beliau juga menjelaskan ya apa yang menjadi karya yang masyhur dari karya-karya sang mufasir di samping kitab tafsirnya. Wa hiya la takadu takhud an dairati tafsir birra'il matmum. Nah, ini beliau mencontohkan nanti yang pertama ini adalah kitab-kitab tafsir yang menurut beliau tidak keluar dari pakem tafsir birra'il mahmud dan tidak sampai dikategorikan sebagai tafsir birra'il al-matmum. Jadi artinya diawali dengan tafsir birra'il mahmud dulu, baru nanti tafsir birra'il al-matmum. Nah, yang dimaksud tafsir birra'il mahmud yang tadi saya katakan maksudnya adalah tafsir ahli sunnah. Jadi apa saja kutubut tafsir birra'il jaiz dan birra'il mahmud ini? Pertama, kalau untuk kutubut tafsir birra'il jaiz, maka semua kitab tafsir yang mu'alifnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nanti akan kita baca atau sebelum kita masuk kepada kitab tafsirnya, sedikit mengulangi ya sebenarnya mata kuliah yang mungkin sudah diambil oleh sebagian kalian untuk mata kuliah studi naskah tafsir 3. Kita akan sedikit mengulangi juga akidah-akidah atau pengantar ringkas ya terkait dengan ahli sunnah itu apa, kemudian juga termasuk tafsir birra'il al-mazmum ya, Syiah dan seterusnya. Nah, di sini beliau akan menjelaskan dulu ya kitab tafsir birra'il yang jaiz dari golongan ahli sunnah. Nah, beliau mengatakan di muqaddimahnya ibtada'a ahdut tadwin min qadim wa dzafara tafsir bit tadwin ka ghairihi min al-ulum. Jadi mulainya masa kodifikasi tafsir ya, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Fa'ullifat fihi kutubun ikhtalafat fi manhajiha, yang mana kitab tafsir ditulis dengan beragam metodologi. Hasba ikhtilafi masyaribi mu'allifiha, ya sesuai dengan kecenderungan sang mu'allif. Ya wa zafarat hadhihi nahiyah min at-tafsir, yaitu nahiyatut tafsir birra'il jaiz, yang mana tafsir birra'il jaiz ini pada saat ini masih dikatakan sebagai tafsir yang mendominasi umat ya. Jadi karena mayoritas umat Islam ahli sunnah, maka produk tafsir pun yang masih mendominasi adalah dari golongan ahli sunnah. Bikasra zakhirah minal kutubil mu'allafah, yaitu mendominasi dari setiap karya-karya seputar bidang tafsir. Kasratan tadakhamat ala marril usuri wa karil duhur, yaitu dominasi yang sangat besar pada setiap masa dan juga setiap zaman. Jadi alhamdulillah dari masa munculnya tafsir birra'il sampai hari ini abad ke-15 Hijriah ya, tafsir birra'il al-jaiz itu masih yang mendominasi di tengah umat Islam ya, yang mana mayoritasnya memang ahli sunnah wal jamaah.
Fa fi kulli asrin yajidu wa fi kulli asrin yajiddu jadidun minal kutubil mu'allafah fit tafsir bil ra'il jaiz. Yang mana setiap masa akan terus ada kitab-kitab yang baru yang ditulis oleh para ulama dengan pendekatan tafsir bil ra'il jaiz. Tsumma tanḍammu ila ma sabaqa min dzalika hatta zahamat bihal maktabah islamiyah ala tisaiha wa tuli ahdiha. Hingga kemudian inilah kitab-kitab yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan umat Islam ya dengan beragam jenis dan beragam masanya masing-masing. Jadi artinya beliau juga ingin menegaskan bahwa kitab tafsir Ra'i inilah yang masih atau yang mudah diakses oleh umat dan juga mendominasi beragam karya tafsir, khususnya bahkan bukan hanya tafsir ya, semua ilmu rata-rata juga masih yang mendominasi adalah dari golongan ahli sunnati wal jamaah di bidang fikih dengan 4 mazhabnya, atau di bidang akidah sendiri dengan 3 mazhabnya, lalu di bidang tasawuf dengan beragam thariqahnya, atau di bidang ilmu-ilmu akli atau ilmu-ilmu alat lainnya. Nah, husara pun para nuhad itu rata-rata juga ahli sunnah wal jamaah, ya para lughawiyun ahli sunnah wal jamaah, kemudian para mu'arrikhun ya Ibnu Athir, At-Tabari, Ibnu Katsir ya itu juga rata-rata adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi beragam ilmu tetap yang mendominasi khususnya dalam bidang ilmu syariat dari golongan ahli sunnah wal jamaah, dan juga termasuk ilmu-ilmu di luar ilmu syariat ya, ilmu kedokteran, ilmu matematika itu pun rata-rata berasal dari ahli sunnah wal jamaah. Baik, walakin, nah di sini beliau agak sedikit mempertanyakan beberapa hal. Walakin hal ihtafadha lana al-maktabah al-islamiyah bi kulli hadhil kutub au ufiya rasmuha wa dhahaba atharuha. Tapi yang jadi masalah, apakah semua karya itu memang bisa terjaga di dalam perpustakaan kita, perpustakaan umat Islam, al-maktabah islamiyah, atau ada yang kemudian disebutkan karyanya tapi hilang hasilnya. La kata beliau. Hadza wala dza ya. Jadi bukan itu, bukan ini. Artinya memang banyak yang terjaga tapi juga cukup besar juga yang hilang gitu ya. Bal ihtafadha lana bi ba'dihha wa dhahaba ba'duhal akhar. Jadi ada yang memang terjaga di dalam perpustakaan besar umat Islam di Mesir, di Turki gitu ya. Apakah yang sudah masuk tahqiq, komputerisasi, ataupun misalnya masih dalam bentuk manuskrip. Nah, itu masih banyak di perpustakaan umat, bahkan di perpustakaan di luar negara-negara mayoritas umat Islam ya, di perpustakaan Eropa dan seterusnya itu pun masih banyak sekali. Ya, tapi di sisi yang lain juga zahaba ba'dul akhar bi taqaddum zamani alaihi. Juga banyak yang hilang, ya kita mengenal nama kitabnya tapi tidak mengetahui bagaimana fisiknya. Itu juga banyak ya. Dan itu banyak diceritakan juga di dalam misalnya kitab Al-Fihrisat karya Imam Ibnu Nadim. Ada beragam nama kitab tapi tidak diketahui di mana kitabnya sekarang. Nah, itu banyak ya. Wa ma hadza fa innal qusur al-maktabi hala bainana wa bain ittila. Nah, karena itulah kondisi perpustakaan yang seperti ini di mana masih banyak karya-karya ulama yang belum bisa diakses, itu membuat kita terhalangi untuk mengkaji kitab-kitab itu. Walaupun kita mungkin mendengar bahwa ada kitab sifulan, tapi tidak bisa diakses gara-gara ya tidak bisa ditemukan fisiknya. Ala jami'i ma khallafathu lana al-maktabah islamiyah al-'amah. Tentu tetap dengan mengapresiasi banyaknya juga karya-karya yang bisa kita akses. Lihadza wa li'adamil qudrah 'ala ittila' 'ala kulli ma yujad min hadhil kutub. Nah, baru beliau kemudian beralasan dengan hal tersebut, akhirnya beliau mengatakan ya karena tidak bisanya kita akses semua, aktafi bi an ata'arrada li ba'di hadhil kutub 'ala dha'il manhaj alladhi bayyantu. Maka aku hanya mencukupkan kepada kitab-kitab yang memang bisa diakses. Jadi kalau ada kitab yang belum bisa diakses ya udah, walaupun pernah didengar namanya tapi belum bisa diakses, maka tidak dikaji oleh beliau. Makanya tadi seperti yang saya katakan di awal ya akhwat, ada nanti kitab-kitab tafsir setelah kitab at-tafsir wal mufassir ini dicetak ya pada terbitan pertama atau terbitan awal, itu beliau rupanya ya dengan bertambahnya umur dan informasi ilmu, akhirnya banyak juga karya-karya lainnya yang beliau bisa akses. Padahal kitab at-tafsir wal mufassir sudah dicetak. Dan akhirnya apa yang bisa beliau akses ini ya tetap beliau kaji secara mandiri, tapi ada sebagiannya yang masuk mungkin di dalam cetakan berikutnya, tapi juga ada yang belum masuk. Makanya ini alasannya ya, kalau sekali lagi kalian baca kitab at-tafsir fasil terbitan Darul Hadis, lihat di bab yang lihat di jilid yang ketiga di halaman terakhir itu, atau lihat daftar isinya, itu nanti akan ada lagi penjelasan tafsir bil ra'i, tafsir bil ma'thur gitu ya. Padahal sudah ada di bab di jilid 2 atau jilid pertama pembahasan tafsir-tafsir itu. Artinya pengkelompokannya sudah ada, tapi kitab tafsirnya belum ada.
maka nanti beliau masukkan atau ada di dalam jilid yang ketiga. Nah, tapi informasi yang didapat bahwa bukan beliau langsung yang kemudian masukkannya ya, tapi anak-anaknya yang kemudian mengumpulkan lalu diterbitkan lagi dengan terbitan yang baru. Nah, tapi kita akan mencukupkan dulu hanya untuk terbitan yang awal-awal ya, di mana beliau hanya mengkaji beberapa kitab. Wala'alla fi dzalika ghina an ba'dil akhar. Yang mana kitab itu dikaji ala dhau'il manhaj alladzi bayantuhu ya, sesuai dengan metodologi yang tadi sudah jelas oleh Syekh Az-Zahabi, menjelaskan biografi singkatnya, kemudian bagaimana metodologi yang digunakan oleh sang mufassir, dan juga bagaimana pandangannya terhadap berbagai macam isu-isu tafsir di dalam Al-Qur'an. Wala'alla fi dzalika ghina an ba'dil akhar. Dan mudah-mudahan kajian beliau terhadap beberapa kitab tafsir tadi, beliau berharap itu sudah bisa cukup untuk sudah cukup untuk kita bisa mewakili ya kaji atas kitab tafsir yang lain. Jadi beliau mengajarkan metodologi, sebagai lebih tepatnya begitu, bukan secara khusus kitabnya. Alladzi hala baini wa bainal qusuril maktabi taratan wal qusur az-zamani taratan ukhra, yaitu yang mana mudah-mudahan bisa mencukupkan diri untuk kita tidak membahas hal-hal atau kita tafsir yang memang tidak bisa diakomodir ya oleh perpustakaan umat, atau karena juga faktor zaman yang tidak bisa kita akses ya, karena peperangan atau karena karya tulis manusia yang kemudian hilang dimakan waktu dan seterusnya. Maka kita cukupkan pada yang bisa diakses saja sebagai contoh untuk bisa mempelajari metodologi sang mufassir. Baik, ini sekilas ya terkait alasan pemilihan atas beberapa kitab. Kemudian beliau melanjutkan juga hadza wala yafutuni an unabbiha illa anna hadhil kutub allati waqa'a 'alaiha ikhtiyari. Nah, beliau juga memberikan catatan nih ya, untuk kitab-kitab yang nanti beliau kaji, yattaji kullu minha ila tijahin muayyan. Masing-masing sang mufassir memiliki kecenderungan yang khas ya. Wa taghallaba 'alaihi nahiyah khassah bin nawahi tafsir wa alwani, di mana mereka memiliki kecenderungan dan corak-corak masing-masing di dalam penafsiran Al-Quran. Faminha ma taghallaba 'alaihi sina an-nahwiyah. Ada sebagian mufassir ahli sunnah yang kecenderungannya kepada wilayah nahwu. Wa minha ma taghallaba 'alaihi an-naz'a al-falsafiyyah wal kalamiyah. Nah, kalau nahwu misalnya seperti tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi ya. Atau ada juga yang kecenderungannya kepada falsafiyah wal kalamiyah, kepada ilmu filsafat dan ilmu kalam, seperti tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Wa minha ma tatgha fihi an-niyya al-qasasiyya wal israiliyah. Ada juga yang cenderung kepada kisah-kisah ya. Ini kalau tidak salah seperti tafsir At-Ta'labi. Wa minha ghairu dzalika, juga ada kecenderungan-kecenderungan yang lain ya. Walakin al-jami', nah tapi yang menjadi titik temu dari beragam corak tafsir yang berbeda ini, yang dhamu tahta syai'in wahidin huwa tafsir bil ra'il jaiz. Tapi semuanya akan bertemu pada satu titik yang sama, yaitu dikategorikan tafsir mereka masih dalam koridor tafsir bil ra'il jaiz. Kenapa? Karena mereka masih berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Fala alaihi idzan in kuntu qad jama'tu baina hadhihi al-kutubil mukhtalifa al-munazi wal ittijahat wa hadza amru i'tibari la aqall wal aqsa. Maka kalau kemudian kita nanti temukan ada beragam corak di dalam atau corak yang berbeda di dalam kitab-kitab tafsir itu semua, maka itu sifatnya i'tibari. I'tibar itu artinya mereka tetap ahli sunnah, tapi bi'tibar mereka ahli sunnah yang ahli dalam bidang nahwu. Bi'tibar mereka ahli sunnah dalam bidang akidah, atau mereka ahli dalam bidang fikih, atau mereka ahli dalam bidang nanti ada juga bidang bidang qasas dan seterusnya. Nah, jadi tetap simpul yang menyatukan ahli sunnah, tetapi kecenderungan masing-masing dengan berbeda dengan kemampuan ilmunya yang juga berbeda. Karena tafsir ini ya akhwat, tafsir ini biasanya merupakan produk akhir ya, yang di dalamnya akan terkumpul beragam keilmuan masa lalu sang mufassir. Makanya kalau kitab tafsir itu biasanya adalah karya-karya akhir di kalangan para ulama. Sebelumnya mereka sudah menulis dulu ilmu-ilmu yang lain, sudah ahli dulu dalam bidang keilmuan tertentu, barulah kemudian mereka menafsirkan Al-Quran dengan kecenderungan yang mereka miliki. Makanya beberapa kitab tafsir itu ada yang tidak sampai selesai. Ya, seperti tafsir Ar-Razi misalnya, itu tafsir luar biasa ya, Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib ya, dengan namanya yang luar biasa, bahkan dengan kandungannya yang sangat luar biasa, tapi tidak selesai. Ya karena itu karya terakhirnya Imam Ar-Razi, belum selesai beliau menulis ya sudah keburu meninggal gitu ya. Nah, maka itu yang membuat tafsir itu biasanya karya terakhir, tapi sebelumnya itu sudah mereka memiliki kapasitas keilmuan yang khusus ya, ataupun misalnya ensiklopedia yang lintas keilmuan
sebelum kemudian dituangkan di dalam kajian tafsir Al-Quran. Baik. Tapi sekali lagi perbedaan manahi atau perbedaan ittijahat itu tidak mengeluarkan mereka dari satu titik yang sama, bahwa itu semua merupakan tafsir birra'i al-jaiz. Nah, sedangkan kalau untuk kutubut tafsir birra'il madmum atau tafsir yang beliau sebut dengan tafsir-tafsir yang keluar dari ahli sunnah, bisa kita sebut sebagai ahli bidah, ini kalian nanti baca muqaddimahnya ya. Saya ambil muqaddimahnya ketika beliau setelah selesai menjelaskan tafsir setelah beliau selesai menjelaskan tafsir birra'il jaiz. Jadi ada beberapa kitab tafsir yang beliau bahas. Nah, setelah itu beliau baru kemudian masuk kepada tafsir birra'il madmum. Nah, di awal beliau menjelaskan ya sedikit semacam pengantar ya sebelum masuk kepada tafsir birra'il madmum. Nah, ini kita langsung bahas di pembahasan ke-10 ini. Faqala Syadz-Dzahabi wa sabaqa lana an takallamna 'an tafsir birra'il jaiz. Nah, jadi dalam kitabnya itu beliau akan mengatakan ya, setelah kita menjelaskan semua kitab-kitab tafsir birra'il jaiz yaitu dari ahli sunnah, wa ahamma ullifa fihi bil kutub, dan juga kitab-kitab yang masyhur di kalangan ahli sunnah, wa dzalika huwa. Nah, ini catatannya ya akhwat ya, seperti yang tadi saya katakan. Ini penjelasan beliau bahwa yang beliau maksud dengan tafsir birra'il jaiz itu adalah tafsir ahli sunnah wal jamaah. Wa dzalika huwa tafsir ahli sunnah wal jamaah. Wa tilka hiya asyharu tafasirihim allati khallaquha lin-nas. Itu tafsir yang kemudian banyak dikonsumsi atau banyak dibaca, dikaji oleh umat manusia. Ya, fala na'udu lidzalika. Nah, kita tidak mengulanginya lagi untuk membahas apa itu tafsir ahli sunnah. Nah, baru kemudian masuk kepada bal nasyra'u fil kalami an mauqifi ghairihim minal firaq binisbati li kitabillahi ta'ala. Tapi sekarang kita akan membahas, yaitu sekarang ini maksudnya adalah setelah menjelaskan tafsir-tafsir birra'il jaiz, nah baru beliau akan menjelaskan tafsir-tafsir atau mauqifi ghairihim, ya bagaimana sikap kelompok-kelompok di luar ahli sunnah terhadap Al-Qur'an binisbati li kitabillah wa an ahammi ma khallaquhu lana min kutubin fi tafsir, dan apa yang menjadi produk karya kelompok di luar ahli sunnah dari kitab-kitab tafsir. Tentunya bukan hanya tafsir saja ya akhwat. Sebagaimana ahli sunnah, mereka juga memiliki karya di bidang hadis, di bidang fikih, di bidang tarikh, atau bahkan di bidang lughah. Kalangan di luar ahli sunnah pun pada dasarnya ada juga yang juga punya produktivitas di luar bidang tafsir. Tapi di sini beliau hanya mengkhususkan pada bidang tafsir saja ya. Baik. Nah, siapa saja kelompok ahlul bidah atau yang dikategorikan tafsir mereka termasuk at-tafsir birra'il madmum ini? Nah, Syadz-Dzahabi hanya memfokuskan kepada 3 kelompok. Ya, hanya kepada 3 kelompok saja. Padahal sebenarnya kelompok akidah di luar ahli sunnah itu cukup banyak ya. Tapi beliau hanya akan menjelaskan 3 kelompok saja. Kenapa? Karena 3 kelompok inilah yang menjadi induk dari beragam pecahan kelompok lainnya. Jadi akidah atau firaq ya, atau kelompok-kelompok akidah yang berkembang dalam sejarah Islam itu banyak sekali, tapi semuanya rata-rata akan menginduk kepada pokok-pokok kelompok akidah ya, yaitu Mu'tazilah, ahli sunnah tentunya satu, yang kedua Mu'tazilah, kedua Syiah, pertama ahli sunnah, kedua Mu'tazilah, ketiga Syiah, dan keempat Khawarij ya. Nah, jadi nanti semuanya akan kembali kepada kelompok ini. Nah, Syadz-Dzahabi mengatakan wallazi ishtahara min hadhil firaq khamsun. Jadi kelompok-kelompok akidah yang muncul dalam sejarah itu ya masyhurnya terbagi menjadi 5. Tapi yang punya produktivitas tafsir yang bisa kita temukan cuma 4 ya. Makanya yang masuk ada 5, tapi yang punya kitab tafsirnya ada 5. Karena salah satunya sebenarnya nanti akan masuk juga ke dalam beberapa kelompok. Apa kelima kelompok ini? Ahlus sunnah wal mu'tazilah wal murji'ah wasyiah wal khawarij. Ya, ahlus sunnah, mu'tazilah, murji'ah, syiah, dan khawarij. Nah, inilah 5 kelompok pokok ya, atau 5 induk dari aliran-aliran akidah yang ada di dalam umat Islam. Wa ma wara'a dzalika minal firaq. Adapun kelompok-kelompok lain seperti kal jabariyah wal batiniyah wal musyabbihah wa ghairiha fa mu'dhamuha mushtaqqun min hadhil firaq al khams ar-ra'isiyah. Maka cabang-cabang dari kelompok-kelompok yang ada ya di luar 5 ini, maka pada dasarnya semua akan kembali kepada 5 kelompok pokok dari firqah-firqah akidah ini. Nah, jadi maka beliau hanya mencukupkan kepada 5 ini. Tetapi Murji'ah sebenarnya kelompok yang juga masih agak
masih dalam sejarah belum terlalu jelas ya komunitasnya dan juga karya tafsirnya, tetapi kadang beberapa akidahnya juga masuk di dalam beberapa pemahaman, bahkan termasuk masuk dalam beberapa pemahaman ahli sunnah ya kalau untuk murjiah. Maka di sini beliau tidak membahas secara khusus untuk tafsir murjiah. Maka hanya dikhususkan tafsir ahli sunnah, Mu'tazilah, Syiah dan Khawarij yang memang secara khusus sang mu'alifnya memproklamirkan dirinya sebagai ahli sunnah atau sebagai Mu'tazilah atau sebagai Syiah atau sebagai Khawarij. Nah, jadi kalau memproklamirkan diri sebagai murjiah kayaknya belum ada gitu ya dari kitab-kitab tafsir yang ada. Baik, nah ini jadi untuk tafsir Birra'il Mazmum ini ada 3 dan tafsir Birra'i ada yang Al-Jaiz ada 1. Nah, kesimpulannya ya akhwat, kita sekarang akan membahas 4 kelompok ya. 4 kelompok dari kelompok-kelompok akidah yang memiliki produktivitas tafsir atau yang memiliki karya-karya tafsir. Tapi dari 4 kelompok ini dipecah menjadi 2 atau diklasifikasikan menjadi 2. Pertama Birra'il Jaiz itu adalah ahli sunnah, kemudian Birra'il Mazmum. Nah ini 3 kelompok yang tersisa, Mu'tazilah, Syiah dan Khawarij. Nah inilah pembahasan terakhir dari 10 pembahasan seputar tafsir Birra'yi.